The Rock dijuluki sebagai The People's Champion. Di sisi lain, The Rock menyuguhkan penampilan terbaik saat berperan sebagai heel alias antagonis. Bahkan sebagai babyface atau protagonis pun, The Rock adalah seorang heel yang dahsyat untuk para antagonis. Kenapa aku malah mengungkit peran Dwayne Johnson di zaman dia masih bergulat di atas ring? Karena dalam Black Adam garapan Jaume Collet Serra, Dwayne seperti dikembalikan ke akar WWE-nya tersebut. Karakter Black Adam originally adalah seorang penjahat dan dia juga adalah champion di antara bangsanya. Makanya karakter ini dan Dwayne, si The Rock, tampak begitu klik. Aku pergi menonton film superhero DC ini dengan sedikit harapan melihat Dwayne kembali ke persona lamanya. Seenggaknya sedikit lah kembali. Karena sudah mulai jenuh melihat Dwayne selalu dapat peran template cowok jagoan baik-baik berbadan kekar yang gitu-gitu melulu. Yang bahkan rumornya tuh dia tuh dikontrak untuk tidak boleh tampak lemah apalagi kalah. Nah, memang Black Adam memberikan aktor ini sesuatu yang bisa dibilang keluar dari kebiasaannya belakangan. Hanya saja film ini lupa mengembalikan satu hal yang juga merupakan trait dari The Rock, yaitu karisma. Di film ini, Dwayne sebagai Black Adam, it's all about action. Hanya saja diberikan karakterisasi yang minim perkembangan. Jadi Black Adam aslinya bernama Ted Adam. Dia adalah juara Shazam pilihan para wizard dari 5000 tahun yang lalu. Dia ditunjuk setelah berani mengorbankan semangat revolusi pada bangsanya, bangsa Khandak yang diperbudak. Fast forward ke masa sekarang, bangsa negara fiktif itu ternyata masih belum merdeka. Tanah mereka kini dijajah oleh sindikat kriminal yang disebut Intergang yang mencari mahkota sabak, relik berkekuatan super yang disembunyikan oleh Ted Adam di masa lalu. Makanya supaya bangsanya selamat, Adriana dan kelompok kecilnya berusaha menemukan mahkota tersebut terlebih dahulu. Dalam prosesnya, Adriana membebaskan Ted Adam. Nah, bangsa Khandak yang mengenal sang juara lewat legenda langsung mengelulukan makhluk super tersebut sebagai pahlawan yang bakal membebaskan mereka semua. Ted Adam memang pelindung bangsa, hanya saja dia ini menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Cara yang membuat pasukan Justice Society pimpinan Hawkman harus datang dari jauh untuk campur tangan demi mengamankan Ted Adam yang justru dianggapnya sebagai monster perusuh. Nah, kepada genre superhero, film ini sebenarnya menawarkan cerita yang gak biasa. Dia mengangkat penggalian baru dengan sedikit mengubah Black Adam yang aslinya total villain menjadi lebih seperti anti-hero. Semacam hero tapi aksinya bikin gerah seperti hero yang lain. Jadi si Adam ini punya sense of justice sendiri. Dia percaya bahwa yang namanya penjahat, penjajah ya harus dibunuh. Ini seperti kayak ketika masyarakat udah geram sama hukum yang bertele-tele, maka terus memilih untuk melakukan penghakiman netizen gitu sebagai jalan. Nah, Ted Adam sendiri sebenarnya tidak pernah mengaku dirinya pahlawan. Dia hanya mau tuh bangsanya nggak tunduk dan pasrah lagi. Dia maunya revolusi. Paling seru film ini justru datang dari konflik antara Adam dengan Hawkman, pemimpin geng Justice Society yang datang untuk menangkap dirinya jika tidak mau bekerja sama, jika Adam masih terus membunuh. Nah, basically Hawkman di sini adalah bertingkah seperti polisi moral yang mencoba mengatur bagaimana cara menjadi pahlawan yang baik dan benar. Si Adam bukan saja tidak suka diatur, dia juga tidak suka melihat ada bangsa lain yang datang mengusik tanah airnya. Bagi Ted Adam, Justice Society tak ada bedanya sama Intergang, sama-sama orang asing, sama-sama penjajah yang mau ikut campur. Ya kan, bangsa Khandak cuma ingin merdeka, mengatur sendiri urusan mereka, menyelesaikan sendiri masalah mereka. Namun sejarah bangsa ini mencatat dari dulu mereka itu dijajah dan dicampuri urusannya oleh penguasa ataupun pihak dari luar yang lebih kuat. Makanya ketika Justice Society datang ke sana untuk menangkap sosok pahlawan bagi bangsa mereka, keadaan menjadi semakin kacau. Nah, inilah yang mestinya jadi bahan pikiran kita dari film ini, bahwa seringkali sebaiknya tuh kita tuh tidak mencampuri urusan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Nah, cara film ini menampilkan ways-nya Ted Adam menghukum penjahat versus reaksi Hawkman seringkali jadi kocak. Walaupun konteksnya cukup dark sebenarnya, si Ted Adam membunuh dan sebagainya,
Film berhasil menampilkan dalam nada yang ringan sehingga jadinya menghibur melihat konflik paham antara Adam dengan Hawkman. Menurutku tema cerita Black Adam ini menarik sekali, terutama karena ya datang dari pembuat film dari negara yang terkenal suka ikut campur urusan negara orang lain. Kan bukan 1-2 kali Amerika mengirimkan bala tentara ke negara-negara yang tengah berkonflik untuk berperang dengan katanya dalam agenda membantu perdamaian. Sama, bukan 1-2 kali juga Ted Adam di film ini balas ngotot ke Hawkman untuk tidak ikut campur dan membiarkan dirinya dan bangsanya sendiri mengenyahkan masalah mereka. Nah, tadinya aku pikir film ini akan memihak kepada Adam dan bangsa Kandak. Kupikir pembuat film ini akan berani menyentil negara mereka sendiri. Namun makin kesini, dinamika itu ternyata tidak berubah. Hawkman dan Justice Society tidak mengubah pandangan mereka soal mencampuri urusan. Mereka tetap memandang Adam sebagai monster yang harus dikerangkeng. Sekalipun akhirnya nanti film menunjukkan Black Adam sadar dirinya adalah pahlawan di balik segala dosa-dosa personalnya, dan bahwa nanti ditunjukkan Adriana beserta para rakyat Kandak diberikan kesempatan untuk berjuang membela tanah mereka, tapi tetap diperlihatkan oleh film ini mereka tuh harus dibantu dulu oleh pihak asing, dibantu dulu oleh Justice Society. Jadi meskipun film menyebut Black Adam itu adalah White Knight yang dibutuhkan, tapi pada kenyataannya cerita film ini literally membuat Dr. Fate dari Justice Society dengan helm supernya seolah jadi ksatria berbaju zirah yang menggiring Black Adam dan mereka semua itu kepada taktik keselamatan. Yang lucunya itu tidak perlu dilakukan sebenarnya, karena masalah tidak akan menjadi segede itu di Kandak, bahwa mahkota Sabak tidak akan jatuh ke tangan penjahat jika Justice Society tidak pernah datang ke sana sama sekali gitu. Jika si Adam itu dibiarkan saja membereskan urusan mereka sendiri sedari awal. Nah, itulah tanda film ini punya masalah pada naskah. Alih-alih fokus mengembangkan bagaimana Ted Adam di dunia modern, berusaha meng-sort out urusan personalnya, pilihannya di masa lalu, membuat Ted Adam belajar apa itu arti menjadi pahlawan dengan benar gitu kan. Film malah membagi perhatian kita kepada karakter superhero dari luar. Tahu-tahu kita dijejelin banyak banget karakter superhero. Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, Smasher. Karakter-karakter yang di atas kertas otomatis akan lebih menarik dibandingkan dengan Adriana dan putranya yang cuma orang biasa gitu. Nah, relationship antara Ted Adam dengan kelompok Adriana, relasi antara leluhur yang dianggap pahlawan dengan rakyat yang terpinggirkan, ya jadi terpinggirkan. Bahasan relasi itu masih ada sebagai benang utama cerita, tapi tidak pernah diceritakan dengan pengembangan, melainkan hanya lewat revealing demi revealing, ternyata demi ternyata gitu. Nah, karena film membagi porsi tadi, progres cerita terutama datang dari pilihan Hawkman dan The Gang, alih-alih dari Adam. Si Adam ini cuma dibiarkan bereaksi terhadap itu. Nah, poin-poin film ini jadi bergantung kepada karakter luar. Buatku, menonton film ini jadi persis seperti yang dirasakan oleh rakyat Kandak yang tertindas oleh bangsa asing. Kenapa kok yang ditonton menjadi malah disetir oleh orang-orang ini gitu? Bukannya oleh yang empunya cerita. Nah, mungkin masih bisa dimaafkan jika karakter-karakter superhero itu benar-benar digali. Ya kan, mereka ini bukan karakter yang pernah muncul di film lain sebelumnya, melainkan semuanya sama sekali baru. Jadi butuh introduksi yang solid. Nah, masalahnya dengan begitu banyak karakter, film ini ya tidak memberikan pengembangan gitu, semua jadi terasa instan saja. Para karakter superhero punya trait dan kekuatan khusus, dan hanya di dimensi itulah yang ditampilkan oleh film gitu. Ditambah pula beberapa di antara mereka mengingatkan kita kepada karakter superhero lain. Bahkan ada karakter yang seperti kayak superhero sebelah gitu kan. Nah, ini kan jadi imbas, The Rock jadi kena imbasnya ketika dia harus berbagi dengan orang luar gitu kan, kalau boleh dibilang. Sisi komedi hingga sisi humanis yang tampak diniatkan untuk karakter si Black Adam jadi tidak bisa mencapai maksimal karena cerita terus saja membawa kita kembali kepada persoalan Justice Society. The Rock di sini jadi hanya marah dan berguyon di sela-sela mengajar musuh saja. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan lebih banyak adalah hubungan The Rock bersama anak Adriana, Ted Adam menyelami fungsinya untuk hadir di sana gitu secara personal. Jadi tidak ada di antara mereka ini semua yang connect ke kita secara emosi. Film ini hanya aksi dan eksposisi dengan sedikit komedi untuk mengikat kita kepada karakter. Kita tidak nyambung ke mereka, melainkan hanya lewat unsur luar yang artifisial.
oh si Cyclone itu cakep, si Smasher itu lucu, si Adam itu ngeyel kalau dibilangin. Actionnya sebenarnya imersif. Bangunan-bangunan yang hancur karena ulah Ted Adam menyelamatkan dunia dijadikan integral ke dalam plot. Namun karena karakter-karakternya sendiri kita tuh nggak masuk ke mereka, maka ya jadinya kita hanya sebatas melihat aksi saja. Padahal dengan tema yang menarik, karakter antihero dan superhero yang menantang pemahaman terhadap konsep kepahlawanan, film ini harusnya bisa jadi sesuatu yang diperbincangkan. Ya kan? Kalau dipikir-pikir Marvel misalnya, sejauh ini baru Civil War yang benar-benar menggali daerah moral pahlawan dengan penjahat atau pahlawan dengan pahlawan itu sendiri. Nah, DC kalau kita lihat lebih banyak bermain-main di konsep seperti ini. Mereka lebih sering menjadikan cerita dengan villain sebagai perspektif utama. Bahkan superhero-nya saja juga diberikan pilihan yang menantang moral, kayak si Wonder Woman di film keduanya kan. Ini kan semuanya menarik. Konsep hitam putih jijikan abu-abu itu menarik. Cuma eksekusinya saja yang seringkali dilakukan DC itu melempem. Film The Rock ini juga salah satu yang kurang nendang, karena film ini malah menyesakkan diri dengan superhero lain dan tidak benar-benar membuat karakter judulnya mendapat eksplorasi yang mendalam. Kita udah lihat Batman lawan Superman, Justice League lawan Dark Superman. Aku hanya berharap nanti jika Black Adam dan ketemu beneran dengan Superman, itu benar-benar terasa seperti clash yang epic, alih-alih pertemuan yang main aman seperti sebelumnya. Dan to be honest, harapanku itu mengecil melihat film ini belum apa-apa sudah mengesampingkan banyak penggalian dari karakter. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Black Adam. That's all we have for now. Apakah menurut kalian Hawkman dan Justice Society di film ini memang telah lancang mencampuri urusan negara orang? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myresearch.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myresearch di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.